is happening. Itu seperti gini loh saudaraku. Tahun kemuliaan itu seperti kayak Tuhan tuh sudah gini. Cap meterai itu sudah diketuk. Tahun kemuliaan itu sudah pasti saudara. No doubt. Saudara jangan khawatir. Masalah keadaan seperti apapun jangan khawatir. Tahun kemuliaan itu seperti sudah diketuk. Tapi yang saya rasakan ini seperti tariannya kencang sekali. Berkali-kali saudaraku, saya katakan ini, saudara masih ingat. Apa yang terjadi di gereja kita, semua mujizat yang terjadi di gereja kita. Maafkan saya Pak, it's not about our church. Ini berbicara tentang ada agenda besarnya Tuhan atas Indonesia. Berkali-kali saya katakan, saudara yang mau masuk dalam agenda ini, no doubt tahun kemuliaan itu milik saudara. Karena ini Tuhan ini sedang mau kerja besar, saudara. Saya bisa merasakan ini something is happening. Dan apa yang terjadi di Indonesia ini, itu bukan hanya agenda Indonesia, Pak. Dengar ini baik-baik, saudaraku. Pegang perkataan saya ini. Revival untuk dunia bersegera terjadinya. Ini bukan tentang Indonesia, saudara. Di dunia saat ini sedang terjadi the unseen war. Kadangkala saudara, ini yang saya bisa katakan. Yang tidak terlihat itu seringkali, kadangkala lebih tahu daripada kita. Saudara. They know it will come. Tapi mereka itu berusaha tarik sekencang mungkin. Selagi mereka masih bisa, mereka itu berusaha rampas sebanyak mungkin. Tapi dengar ini baik-baik saudaraku. Yesaya 60 ayat yang kedua, sejak dari awal gereja kita sudah di warning. Kita buka yuk, Yesaya 60 ayat yang kedua. Kita lihat, sama-sama kita baca 2-3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini bahasa aslinya shadow of death. Sudah. Kekelaman itu bahasa yang dipakai itu shadow of death. Shadow of death itu bayangan kematian. Sudah. Itu menutupi bumi. Dengan kata lain, saudara baca ayat ini kan sejak dari bulan Januari kan. The beginning of January, gereja kita tuh sudah dapat ini. Tapi bukankah kita sering kali anak Tuhan, itu kalau dapat pesan, Tuhan kan udah ngomong, sebab sesungguhnya. Itu artinya Tuhan ngomong gimana sudah? Hei, beneran lu. Ini beneran. Ini enggak bercandaan. Tapi kita anak Tuhan, jarang yang membaca sesuatu as is. Ya kan? Baru kalau sudah terjadi, semakin memanas, semakin naik, kita baru beneran, ternyata memang beneran. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Tapi saudara lihat, pesan Tuhan yang Tuhan benar-benar ingatkan kepada saya, hati-hati dengan fokusmu. Saudara memilih melihat yang mana saudaraku? Sebab sesungguhnya memang beneran, gelap beneran. Karena memang Alkitab berkata, kegelapan menutupi bumi. Bahkan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Memang benar gelap. Tetapi saudara pilih fokus yang mana? Mau lihat kegelapan, mau lihat kekelaman, atau kita baca dengan suara keras yuk. 2-3, IR3. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Aminnya yang paling keras kalau saudara tahu itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Saudara pilih lihatnya yang mana? Gelapnya atau terangnya? Karena akan ada pembedaan saudaraku. Dibutuhkan urapan untuk melihat apa yang saudara lihat itu yang jadi atas hidup saudara. Berapa waktu yang lalu saudara? Ini terjadi di gereja kita. Gembala sidang senior kita, setiap tahun memang gereja kita itu ada yang namanya Holy Land Tour. Dan itu sudah diskedulkan tuh dari tahun lalu saudaraku, itu bukan kayak mendadak ada Holy Land, enggak. Itu pendaftaran sudah dari sejak tahun lalu. Bulan Februari pertengahan akhir, Pak Obaja itu diskedulkan untuk berangkat Holy Land Tour saudara. Menurut saudara loh, kami sebagai anak-anak yang baik, kira-kira loh, dengan kondisi seperti ini, papa mertua saya, papa istilahnya gembala sidang mau berangkat. Saya calling dong saudara, Pak cancel aja. Loh ya pastilah saudaraku, mikir dong saudara, cancel aja lah.
Pak Jo itu udah berkali-kali, saya tuh sampai desak terus sama Pak Jonathan. Sayang, bilang sama papa udahlah cancel aja. Dijawab Pak Obaja ringan saudaraku. Ya nanti lihat. Kok nanti lihat, saya pikir memangnya cancel bisa dadaan, saya pikir kan gitu saudaraku. Waktu berjalan lagi, kira-kira 2 minggu, saya udah senggol lagi Pak Jo. Sayang, bilang papa lah cancel. Pak Jo tuh sampai jawabnya gini saudaraku. Udah berkali-kali bilang katanya. Sampai puncaknya 1 hari sebelum berangkat saudara. Saya tuh sampai bilang, sayang coba. Pak Obaja tuh sampai di titik 1 hari sebelum berangkat jawabannya gimana saudara? Sudah, saya sudah dapat rema dari Tuhan untuk berangkat katanya. Saya tuh melongo saudara. Dapat rema dari Tuhan untuk berangkat. Jangan-jangan salah dengar gitu saya pikir saudara. Sayanya yang gak terima saudaraku. Lah saya melongo. Enggak apa-apa, kita jalan, Tuhan menyertai. Saya udah diem aja, saya di hati itu udah, aduh papa. Makanya saya mengatakan apa saudaraku? Tuhan yang satu ini bukan Tuhan copy paste. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Aminnya lebih keras. Kenapa saudaraku? Pak Obaja dapat remanya, kalau saudara enggak dapat rema, ikut-ikutan, enggak bisa. Dia jenis Tuhan yang you make a deal. You cannot copy paste. Saudara nggak bisa copy paste. Apa yang Tuhan berikan kepada seseorang masuk dalam kehidupan saudara. Kalau bukan Tuhan yang memberikan petunjuk, nggak bisa saudara. Berangkatlah Pak Obaja beserta rombongan saudara. Berangkat, saya itu udah yang awalnya rada deg-degan, tapi setelah melihat mereka nyampe lewat border saudaraku, foto-foto saya pikir kayaknya happy-happy deh wajahnya saudara. Bahkan di sana saudaraku nggak pakai masker saudara. Saya lebih-lebih lagi, saya bilang, Pak, pakai kayak masker. Semua orang nggak pakai masker, katanya saudaraku. Saya lebih, aduh. Saya katakan Pak Obaja, terus ini gimana? Ya jalan aja, happy-happy kok, semua oke katanya. Oh ya sudah, saya agak tenang. Saudara. Berjalan saudara, hari Rabu itu schedule mereka, itu kan biasanya kalau tour itu sudah ada itinerary saudara. Hari Rabu, schedule mereka itu pergi ke Bethlehem, ke kota Bethlehem. Dan sejak dari hari Rabu itu memang di kota Bethlehem, saudaraku. Selesai, Rabu malam mereka pergi dari Bethlehem, pindah ke Yerusalem, saudara. Rabu malam mereka pergi, Kamis pagi Bethlehem lockdown. Saudara. Kita dengar di Indonesia, callinglah saya. Pak, katanya lockdown, Papa ada di mana? Lewat, katanya saudaraku. Saya udah yang tenang, Tuhan menyertai. Tuhan sudah kasih rema, Tuhan menyertai. Kitanya yang di Indonesia kadang lebih deg-degan dari yang di sananya, saudaraku. Hari Kamis mereka pindah dari Bethlehem masuk ke Yerusalem, saudara. Hari Jumat mereka pulang ke Indonesia. Pada saat hari di mana mereka pulang, Yerusalem diumumkan lockdown. Saudara. Dia Tuhan yang tidak bisa copy paste. Yang mana yang saudara lihat? Which one you choose to see? Yes, benar kegelapan, yes, benar kekelaman. Tetapi terang Tuhan juga terbit atas pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini. Dahsyatnya lagi bukan hanya itu, saudaraku. Satu sisi saya waktu diceritain lewat lagi saya bilang puji Tuhan. Tapi di sisi lain, saudaraku, ada lebih dari 600 orang Indonesia saat ini ada di dalam karantina di sana, saudara. Mereka nggak bisa kemana-mana, saudara. Datang ikut Holy Land, tapi nggak bisa pulang, saudara. Karena memang di karantina. Jadi saya tahu itu rombongan Pak Obaja, itu benar-benar tangan Tuhan meluputkan mereka, saudaraku. Bukan hanya itu saja, saudara, sampai di Indonesia ada banyak rombongan, sakit sedikit aja, saudara. Itu di karantina, saudara. Nggak boleh. Karena posisinya mereka berasal dari negara yang posisinya di lockdown. Jadi itu pengawasan lebih ketat, saudara. Tahukah saudara, pulang ke Indonesia semuanya sehat. Pemeriksaan lewat satu rombongan, saudaraku. Saya hanya bisa mengatakan ini, saudaraku. He is the author and the finisher of your faith.
Saudara boleh merasa di dalam kegelapan, saudara boleh merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengar ini baik-baik. Dia Allah, sutradara agung yang sedang bergerak tanpa engkau sadari. In the end, if you make a deal with him, in the end, tahun kemuliaan Tuhan jadi atas hidup pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita.